Selamat datang di channel Tutur Media. Bertutur cerita Nusantara. Semoga Anda semua selalu sehat, bahagia, dan banyak rejeki untuk mencintai Nusantara kita. Tutur Media kali ini bertutur tentang peristiwa perebutan kekuasaan Singosari. Mari langsung simak ceritanya. Soreng Yudo beserta istrinya, Mayang Sari, yang berbahagia, sebab Soreng Yudo akan diberikan anugerah gelar Rakrian I Hino oleh Raja Anusopati. Namun, di sela pembicaraan mereka berdua, datanglah prajurit Nyolowadi yang menyerang Soreng Yudo. Perang keduanya tidak terelakkan, Soreng Yudo pun meninggal. Hari di mana pertemuan agung membahas tentang penganugerahan Rakrian I Hino pun digelar oleh Raja Anusopati, di mana dihadiri oleh seluruh punggawa Singosari. Dayang Logawe selaku penasehat kerajaan, kemudian Maheso Wotangeleng, Pati Kudowinarso dan seluruh punggawa Singosari. Maheso Wotangeleng memaparkan ada 7 calon yang sudah diterima untuk menduduki Rakrian I Hino. Setelah ditimbang kelayakannya, tersisa 3 calon yaitu Soreng Yudo, Maheso Liwung, dan Tohjoyo. Eyang Lohgawe menyampaikan bahwa yang pantas menduduki Rakrian I Hino adalah Tohjoyo. Selain kedikdayaannya, Tohjoyo adalah keturunan langsung dari Ken Arok yang sudah memiliki wahyu keraton, sehingga mampu memimpin rakyat dan negara dengan baik. Namun Patih Kudowinarso memiliki pandangan lain, bahwa pemimpin itu tidak hanya dilihat dari kadikdayaan ataupun terah keturunan, tapi juga dari kepintaran, wawasan, dan kepribadian. Raden Tohjoyo, yang merupakan Rakrian Rangga yang sebelumnya terlibat perang dengan Ponco Wiltotekto pun masih mengalami kesusahan. Hal ini perlu dipertimbangkan, ujar Patih Kudowinarso. Lohgawe berdiri dari kursinya dan sedikit marah. Kemarahan diredamkan oleh Anusopati. Beliau berpendapat, walaupun Tohjoyo adalah adiknya, namun Anusopati harus adil karena dia seorang raja. Dia harus bisa melihat dari segala arah, tidak hanya melihat dari sisi terah dan keturunan. Hal ini mengisyaratkan bahwa Anusopati sependapat dengan Patih Kudowinarso. Mahesa Wotangeleng pun setuju dan berpendapat sama dengan Anusopati. Tiba-tiba, datanglah Mayang Sari yang menuturkan bahwa suaminya meninggal dibunuh oleh prajurit Nyolowadi. Semua kaget. Raja Anusopati pun bersedih karena Soreng Yudo lah yang akan dijadikan Rakrian I Hino, namun tidak diizinkan oleh Zat Penguasa Jagat. Anusopati pun mengutus Mahesa Wotangeleng untuk mengawal dan mengukuti Mayang Sari Lerem di dalam agung. Dengan peristiwa ini Lohgawe pun meminta penetapan Rakrian I Hino sementara waktu ditangguhkan terlebih dulu. Namun Patih Kudowinarso tidak setuju, akan lebih baik Rakrian I Hino tetap diteruskan, dan siapa saja yang dipilih oleh Raja Anusopati, dialah yang akan menyelidiki dan menuntaskan peristiwa terbunuhnya Soreng Yudo. Akhirnya beliau, Raja Anusopati menetapkan Mahesa Liwung lah yang akan menjabat Rakrian I Hino. Rakrian Ronggo, alias Tohjoyo yang berambisi menjabat Rakrian I Hinoon sudah tidak sabar mendengar kabar baik dari Eyang Lohgawe. Namun betapa kagetnya, Tohjoyo setelah mendengar Mahesa Liwung lah yang mendapatkan posisi tersebut. Tohjoyo pun marah, dan menghardik kepada eyangnya, karena selain Lohgawe adalah eyangnya, beliau adalah penasehat kerajaan, yang harusnya bisa menjadikan dirinya mendapatkan anugerah Rakrian I Hino. Tohjoyo mengatakan tidak ada gunanya Eyang Logawe menjadi panesehat di Singosari dan dihormati oleh seluruh rakyat Singosari, karena tidak mampu memenuhi harapan dari Tohjoyo. Mendengar perkataan keras dari putranya yang ditujukan ke ayahandanya, Ken Umang pun merasa malu. Dia menganggap telah gagal mendidik anak, oleh karena itu, alangkah baiknya dia dibunuh saja. Lohgawe pun menghentikan Ken Umang, karena dia merasa Tohjoyo tidak sedang berani dengan dirinya, namun dia sedang meminta petunjuk bagaimana cara supaya keinginannya cepat tercapai. Dia memerlukan banyak dukungan. Selain dari saya, kamu juga selaku ibundanya harus turut serta mendukung keinginan dari putramu.
Seharusnya kamu sudah paham, Ken Umang terhadap keinginan tersebut. Toh Joyo pun menyampaikan bahwa anugerah Rakrian Ihino adalah langkah awal untuk dia bisa meraih kemakmuran dari kakaknya yaitu Raja Anusopati. Namun Ken Umang menolak, dia tidak ingin adanya perebutan kekuasaan yang dapat menyebabkan kerusakan di Singosari. Namun Toh Joyo tetap teguh, dia beranggapan, seperti Anusopati yang memuliakan ibunya, Ken Dedes, tinggal di singgasana keraton, tapi Ken Umang hanya tinggal di Pulau Majeti. Dia berkeinginan seluruh Singosari harus tahu bahwa ibundanya, Ken Umang, pernah menduduki tahta sebagai istri seorang raja yang bersinggasana dan berkedudukan di keraton, yaitu sebagai istri dari Raja Slirangga Rajasa Sang Harnuwobumi. Ken Arok, bahwa ibundanya layak tinggal di keraton. Lantas Loh Gawe pun menyamakan keinginan dari Toh Joyo sama halnya dengan Ken Arok. Dia merebut kekuasaan Tumapel yang kini berubah jadi Singosari, dengan mengorbankan sesuatu. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung. Dengan tanpa sadar, Loh Gawe mengatakan sesuatu yang harusnya tidak dikatakan, yaitu, kemauan keras dari Ken Arok bisa mendapatkan kejayaan, walaupun dia mundur Wohin Pakarti pada akhirnya. Yaitu dibunuh oleh putranya, Anusopati. Toh Joyo pun kaget, dia gusar dan kebingungan. Dia bertanya kepada ibunya apalah barusan yang dikatakan oleh Eyang Loh Gawe benar. Ken Umah kebingungan. Loh Gawe pun menyesal mengatakan hal itu. Loh Gawe meminta Toh Joyo supaya tidak mencecar pertanyaan kepada ibunya. Sebab itu akan membuat ibunya sedih. Loh Gawe sendirilah yang akan menceritakan semuanya ke Toh Joyo, karena semua peristiwa dari Singosari tidak akan lepas dari penglihatannya. Toh Joyo pun semakin kebingungan. Ayahnya, Ken Arok, yang kadikdayaannya sangat luar biasa, tapi bisa dibunuh. Senjata apakah yang mampu menewaskan ayahnya? Loh Gawe pun mengatakan, keris Margopati. Keris Empu Gandring, yang sekarang berada di tangan ibumu, Ken Dedes, yang mampu menguntapkan nyawa ayahmu, Nger. Danang ingin beranjak, namun dicegah oleh Loh Gawe, jangan kamu. Biarkan ibumu Ken Umang yang menangani ini. Ken Umang pun menolak, karena dia tidak ingin peristiwa dan rasa sakit yang sudah lampau terulang kembali. Dia tidak ingin kehilangan Toh Joyo. Loh Gawe pun memaksa Ken Umang, dia harus bisa mendukung Toh Joyo, supaya keinginannya terwujud. Loh Gawe memerintahkan Toh Joyo untuk mempersiapkan seluruh prajuritnya, karena ibunya pasti tidak akan merelakan ini semua. Toh Joyo pun pamit dan pergi. Di akhir kepergian Toh Joyo mempersiapkan prajurit. Loh Gawe berujar kepada Ken Umang, mati atau tidak putramu, semua tergantung pada tindakanmu, maka lakukanlah. Toh Joyo pun mulai menyerang dan membunuh Patih Kudowinarso. Dan prajuritnya menyerang Anusopati, lantas datanglah Mahesa Wutangeleng yang membantu Anusopati. Prajurit melarikan diri, dan dikejar oleh Mahesa Wutangeleng, yang pada akhirnya dia bertemu dengan Kang Masnya, Toh Joyo. Toh Joyo yang memakai topeng, akhirnya dia membuka topengnya. Mahesa Wutangeleng kaget. Dimas, di jalan manakah kamu akan berjalan, sambil pergi meninggalkan adiknya? Mahesa Wutangeleng, yang kebingungan di pihak mana dia akan membela. Toh Joyokah, yang merupakan kakak kandung tunggal Rama, atau Anusopati, kakak kandung tunggal ibu. Di sisi lain, Ken Umang menemui Ken Dedes. Janur Gunung, setelah sekian lama tidak bertemu dengan Ken Umang, Ken Dedes pun merasa bahagia. Namun setelah pembicaraan yang cukup lama, akhirnya Ken Dedes mengerti maksud dan tujuan Ken Umang. Karena sebetulnya Ken Dedes telah berfirasat hal buruk, ketika beliau melakukan ibadah di Rumpang Ruwat Ciwo, bahwa memang, kejadian ini tidak akan terelakkan. Akhirnya dia merelakan dan mengikhlaskan Ken Umang untuk membawa keris Margopati. Singkat cerita, Toh Joyo kembali bertemu eyangnya. Dia merasa kebingungan. Toh Joyo sudah melakukan semua perintah dari eyangnya, tapi kenapa eyangnya malah santai memandikan dan menimang-nimang ayamnya? Loh Gawe pun dengan wibawa dan tersenyum berkata, besok adalah acara sabung ayam kesukaan Anusopati, aku sudah berjanji bahwa kau, Toh Joyo akan ikut serta. Maka di sanalah semua keinginanmu akan tercapai.
Toh Joyo kebingungan, bagaimana caranya, karena sampai saat ini pun keris Margopati belum didapat. Loh Gawe tetap tersenyum dan berujar, seorang raja haruslah tenang, dalam berbagai kondisi. Keesokan harinya, sabung ayam pun dimulai. Toh Joyo yang membawa ayam dari eyangnya, segera beradu dengan ayam Anusopati. Namun tiba-tiba, Toh Joyo menyerang Anusopati, dan mengeluarkan keris Margopati. Anusopati pun kaget, dan akhirnya Toh Joyo berhasil membunuh Anusopati. Tamat. Begitulah cerita dari Prahara Sinosari, keris Margopati, yang merenggut tuannya, yakni Empu Gandring, kemudian Tunggul Ametung, dan Kenarok, kini Anusopati. Cerita yang sangat epik. Terima kasih telah setia menyaksikan.